Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di podcast CDC yang kedua. Pada podcast kali ini kita akan mengusung tema Sudah Tepatkah Karir Saya? Ditemani dengan narasumber kita yaitu Ibu Syarifah Faradina, SPC, MPC Psikolog yang akan menemani kita 30 menit ke depan. Ibu Syarifah Faradina sudah bergabung dengan Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, untuk teman-teman mahasiswa semua, mohon untuk disimak video podcast pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan mengubah pola pikir kita menjadi mahasiswa. Apalagi pentingnya menjadi mahasiswa di semester 3 dan semester 4. Pada pagi hari ini sudah berhadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Syarifah Faradina, SPC MPC Psikolog. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai host podcast pada kali ini. Saya Khairunisa Azahra yang akan menemani selama 30 menit ke depan. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu salah satu kepala divisi di CDC Universitas Syahkuala dan merupakan dosen psikologi di Fakultas Kedokteran, yaitu Ibu Syarifah Faradina, SPC MPC Psikolog. Nah, sebelumnya, boleh saya tahu Ibu, di CDC Ibu bekerja pada bidang apa? Saya sebenarnya sebagai anggota di bagian divisi bersama dengan Bu Eka di bagian industrial relationship. Oke. Nah, judul podcast kita pada hari ini yaitu Sudah Tepatkah Pilihan Saya? Nah, materi kali ini sangat berperan untuk membangun karir kita pada masa menjadi mahasiswa. Pada podcast sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana pengenalan tentang karir, apa itu kerja, dan apa itu perbedaannya. Nah, pada kali ini kita bersama Bu Syarifah Faradina akan membahas tentang sudah tepatkah pilihan saya? Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana sih cara kita mengetahui jurusan yang akan kita jalani ini sudah tepat untuk mempersiapkan karir kita? Oke, terima kasih. Jadi gini Anissa ya, kalau misalnya kita pengen mengetahui bahwa ternyata yang jurusan yang kita masuki sekarang itu sudah sesuai dengan pilihan kita. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika kita masuk ke dalam kelas ataupun masuk dalam ruangan di kelas tersebut, itu biasanya kita akan merasa nyaman bersama dengan teman-temannya, ataupun ketika kita mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosen, itu kita sangat menyukainya. Jadi kita akan mencatat, kita tidak mengantuk di kelas itu, kita bersemangat untuk bisa memberikan pertanyaan kepada dosennya, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, selain itu, biasanya ketika kita berada dalam lingkungan yang kita sukai, itu kegiatan yang kita sukai itu akan membangun sisi positif dari kita sendiri. Selain itu juga jika memang itu sesuai dengan jurusan yang kita minati, kita sudah tahu nih ketika sudah lulus kita mau jadi apa, kita akan bekerja di bidang apa. Kita sudah terbayang nih ketika sudah lulus dari fakultas tersebut, sudah terbayang apa kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Kayak gitu, Nisa. Berarti untuk menjalani bagaimana sih mempersiapkan karir,
itu harus kita kenali sejak dini, bagaimana kita nyaman di kelas, bagaimana kita nyaman di jurusan ini, belajar materinya, ya Bu. Berarti jurusan itu sangat mempengaruhi karir kita ke depannya ya Bu? Sebagian besar seperti itu. Akan lebih baik kalau misalnya kita bekerja nantinya itu sesuai dengan jurusan kita. Cuman ada beberapa hal yang memang bisa kita kita siasati memang jika ternyata pekerjaan yang kita tekuni itu tidak sesuai dengan jurusan. Cuman sebenarnya sih lebih enak kalau misalnya sesuai dengan jurusan karena kita sudah punya background-nya, sudah punya fondasinya, sudah punya latar belakang pendidikan yang teori, praktek itu memang sudah sesuai dengan latar belakang kita. Itu akan lebih asyik sih kalau nanti kalau misalnya kita sudah lulus dan bekerja di bidang tersebut. Jadi nggak mulai dari awal gitu. Bagaimana nih Bu, pendapat Ibu jika apa yang sedang kita lakukan sekarang menjadi mahasiswa, yaitu jurusan kita menjalani di jurusan kita, namun pekerjaan kita nantinya tidak menyangkut jurusan kita. Seperti banyak kita ketahui, lulusan pertanian malah kerja di bank, Bu. Bagaimana Bu? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, itu kita tidak hanya belajar materinya, misalnya tentang pertanian atau tentang teknik atau tentang biologi, tapi yang diajarkan di situ adalah mengenai pola pikir. Pola pikir yang dibentuk bagaimana kita melakukan ataupun mencari pemecahan masalah terhadap suatu masalah yang ada. Nah, itu kan perlu dibentuk. Nah, itu biasanya dilakukan ketika kita berada di bangku kuliah. Nah, selain itu ketika kuliah juga kita akan dibantu dengan networking. Dengan networking ini kita akan mengasah soft skill yang ada. Nah, jika ternyata ketika kita lulus kuliah itu ternyata tidak sesuai dengan background, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ada itu akan mencari orang-orang yang ataupun fresh graduate yang memang memiliki pola pikir tersebut. Jadi nggak apa-apa misalnya ternyata yang dicari adalah mahasiswa ataupun mahasiswa dari misalnya bidang pertanian. Ternyata banyak kerja di bank. Itu bisa saja terjadi sih memang. Itu bisa dilakukan dengan cara kalau misalnya si individu tersebut memang menyukai ya ternyata kerja di bank, itu juga bisa kita siasati. Nah, cara penyiasatannya nggak usah pakai satu. Penyiasatannya pertama biasanya kita mencari kursus-kursus ataupun info-info mengenai pekerjaan yang akan kita jalani nanti. Kita bisa bertanya kepada banyak alumni-alumni yang memang bekerja di situ, apa yang biasanya mereka lakukan di situ. Nah, kemudian bisa juga meningkatkan soft skill yang ada, karena biasanya perusahaan itu tidak akan selalu melihat IPK-nya berapa, kemudian materi apa yang diterima. Nah, itu biasanya itu hanya sebagian kecil. Bagian besarnya itu yang dicari adalah soft skill. Apakah dia punya kepemimpinan, apakah dia punya kemampuan untuk kerjasama, apakah dia punya pemecahan masalah yang baik. Nah, yang begitu-begitu itu kan biasanya tidak akan didapatkan ketika di bangku kuliah ataupun di kelas. Nah, itu biasanya nanti didapatkan dari organisasi, dengan ikutan grup atau ikutan dengan klub apa, dengan komunitas apa, itu biasanya akan diperhatikan juga. Gitu. Jadi jangan takut lah kalau misalnya memang tidak sesuai dengan bidang. Baik, Bu. Berarti untuk teman-teman mahasiswa semua tidak masalah jika nanti jalan pekerjaan kita tidak sesuai dengan keilmuan yang sedang kita jalanin sekarang ya Bu. Karena banyak banget nih Bu kendala di mahasiswa yang semester 3, semester 4 mulai merasakan bagaimana sih sulitnya perkuliahan. Karena kan di semester 1, semester 2 kita masih baru meraih apa sih menjadi mahasiswa dan bagaimana caranya. Iya, betul. Iya. 3 dan 4 kita sudah mulai berpikir
untuk apa ya aku berkuliah, akan dibawa kemana ya keilmuan aku. Berarti di situ kita tahu bagaimana sih cara mensiasati jika keilmuan kita tidak sesuai dengan passion yang akan kita jalani nanti atau karir yang akan kita raih. Nah, Bu, untuk membangun karir nih, Bu, kira-kira apa saja sih yang harus kita persiapkan? Untuk membangun karir, yang pertama dan utama itu yang harus dilihat adalah apa mimpinya. Biasanya anak-anak semester 3, semester 4, semester 5 itu sudah mulai mimpi saya apa nih? Kan udah semester 1, semester 2 itu masih euforia ya. Masih euforia mahasiswa baru, masih merasakan nggak pakai lagi seragam, sekarang udah pakai baju bebas dan segala macamnya kayak gitu. Nah, semester 3, semester 4, semester 5 itu sudah mulai mikir, saya tepat nggak kuliah di sini? Saya cocok nggak di sini? Nah, itu coba kenali diri sendiri. Apakah selama ini, selama semester 1, semester 2, apakah saya merasa happy di sini? Apakah semua materinya saya sukai? Ataukah materinya itu masuk ke saya? Kemudian saya menyukai itu. Nah, ketika sudah kenali diri sendiri, nah apa yang mimpinya nih? Mimpi ke depannya, apakah mau jadi direktur, apakah mau jadi pengusaha, atau menjadi pekerja, atau menjadi apapun. Nah, itu sudah terbayang. Nah, jika sudah seperti itu, coba tingkatkan kemampuan dirinya. Misalnya dengan ikutan kursus untuk meningkatkan soft skill, untuk meningkatkan hard skill. Soft skill-nya itu dengan mengikuti berbagai ajang, entahlah apa misalnya komunitas lah, dengan ikutan pelatihan leadership, ikutan dengan jadi nggak hanya kuliah tuh ke kampus, terus kuliah, ikutan kelas, habis itu pulang. Sayang sekali, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di kampus. Itu dengan ikutan organisasi, dengan ikutan komunitas, dengan mengembangkan networking. Itu juga bisa membantu kita untuk membangun karir kita itu. Selain itu, kalau misalnya karena kan jarang ya ada mahasiswa yang ternyata memang passion saya memang di bidang itu, misalnya di bidang misalnya teknik industri misalnya. Passion saya memang mengurusi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, setahu saya mahasiswa di Indonesia ini memang kebanyakan salah jurusan. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya salah jurusan itu bisa disiasati semuanya itu. Kalau salah ya tinggal kita perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki? Nggak usah marah dulu, nggak usah bingung dulu, tapi masih bisa kita perbaiki ya. Tadi dengan cara meningkatkan soft skill-nya. Jadi punya nilai lebih nih saya. Walaupun saya nggak terlalu suka dengan jurusan itu, saya bisa mengembangkan diri saya misalnya di bidang organisasinya. Nilainya bolehlah pas-pasan misalnya untuk hard skill-nya. Tapi saya punya nih kemampuan untuk dijual ketika saya untuk mencari pekerjaan. Gitu. Itu sih yang bisa kita lakukan ketika misalnya ada datang mahasiswa, Bu, saya kayaknya bukan di sini, Bu, mau ininya. Kalau misalnya semester 1 mungkin bisa pindah. Ya kan? Nah, kita sarankan dia untuk pindah. Tapi kalau udah semester 3, semester 4, semester 5 kan nggak mungkin. Iya. Sudah sayang umur ya, Bu. Nah, betul. Oke, baik Bu. Berarti untuk bagaimana sih mempersiapkan karir, yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa mimpi kita. Setelah itu kenali diri kita itu siapa, mau apa, dan untuk apa kita di sini. Yang ketiga, ada tingkatkan kemampuan kita. Itu bisa dengan mengasah soft skill, mengikuti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan ya Bu. Betul tuh. Jadi jangan pesimis dulu. Ya, saya salah jurusan. Gimana nih? Nggak ada masa depan saya. Nggak, belum tentu. Karena kita itu bisa loh menyiasati hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, sekarang bisa kita lakukan. Ya tadi dengan beberapa hal yang bisa tadi Nisa katakan, coba miliki mimpi, kemudian kenali diri sendiri, coba kembangkan hard skill dan soft skill-nya juga.
Baik. Gitu, ya. Selanjutnya ada lagi nih Bu, pertanyaan. Bagaimana sih cara memilih karir agar sesuai dengan passion diri kita masing-masing? Oke. Biasanya yang bisa dilakukan itu jangan ikut-ikutan orang lain. Ya. Sekarang kan misalnya lagi happening, misalnya ikutan apa ya? Sekarang lagi happening ikutan apa? Misalnya jadi YouTuber. Boleh lah misalnya jadi YouTuber gitu ya. Nah, lagi happening kan sekarang ya misalnya YouTuber. Nah, kalau misalnya passion kita bukan di situ, nggak usah ikut-ikutan, tapi coba kembangkan lagi apa yang ingin dilakukan, melihat potensi diri. Kalau misalnya lebih baik sih memang datanglah ke psikolog untuk mencoba memetakan namanya potensi kamu di mana, kelebihan kamu di mana, kekurangan kamu di mana. Tapi kalau tidak, mungkin juga bisa dengan melihat apa sisi positif kamu, apa sisi negatif kamu, sehingga nanti kita bisa tahu nih passion kita itu ada di mana, apa yang membuat kita tertarik untuk melakukan sesuatu hal itu. Baik Bu. Berarti kunci yang pertama adalah jangan ikut-ikutan. Apalagi jika teman kita ke A, kita lari ke A, teman kita ke B, kita ke B, tapi kita harus balik lagi, kenali diri kita siapa, kita mau apa, dan jangan ikut-ikutan orang lain ya Bu. Iya, karena nanti kalau misalnya kita ikut-ikutan orang lain, oke, kalau misalnya bagus, ternyata kitanya suka nih. Tapi kalau tidak, itu rasanya jadinya buang-buang waktu. Jadi mending dari awal sebaiknya memang perlu untuk kenali diri sendiri dulu gitu, sebelum melangkah lebih jauh kemana-mana. Baik Bu. Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Sepertinya sudah terbahas semua pertanyaan kita. Sudah. Oke. Pada permasalahan tingkat mahasiswa tingkat 2, yaitu semester 3 dan 4 ya Bu. Kita di situ mulai memahami bagaimana sistem perkuliahan, bagaimana kita mengenal diri kita, oh saya mau kemana gitu ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu, apakah lingkungan itu sangat berpengaruh pada diri kita untuk membangun karir kita? Di satu sisi iya, di sisi lain enggak sebenarnya, tergantung dari individunya. Apakah memang individunya itu merasa bahwa lingkungan yang mempush dia untuk untuk berkreasi. Ada individu yang memang merasa bahwa orang lain saya nggak perlu, yang penting saya melakukan kegiatan yang saya sukai, sehingga saya bisa memberikan potensi terbaik saya. Nah, itu masih balik lagi ke masing-masing si individunya. Kalau misalnya memang lingkungan itu yang mempengaruhi si individu, baiknya memang carilah lingkungan yang membuat si individu itu bisa menampilkan potensi yang terbaik dari dirinya. Tapi jika tidak, ya sesuaikan saja diri sendiri itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang dia sukai, sehingga bisa menampilkan potensi diri dia sendiri gitu. Oke, baik Bu. Jadi itu tergantung individual masing-masing. Jika dia individualisme, berarti dia bisa membangun dirinya sendiri, dirinya sendiri, berdiri sendiri. Namun jika dia membutuhkan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, ya lingkungan sangat berpengaruh ke dirinya sendiri ya Bu. Jadi balik lagi ke diri tadi, apakah memang saya orang yang membutuhkan support orang, atau saya bisa bekerja sendiri gitu. Baik, sebelumnya Ibu ada berbicara tentang pola pikir yang positif dan negatif. Bagaimana nih Bu untuk membangun pola pikir kita mahasiswa semester 3, semester 4 untuk tetap positif kalau saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan bisa perkuliahan ini bisa membangun karir saya ke depannya. Karena banyak di semester 3 dan 4 kita jatuh Bu. Ya, saya apanya yang jatuh gitu? Seperti kayak ya saya tidak cocok di sini, sudahlah saya berhenti saja, atau
saya nggak punya soft skill, hard skill saya juga sudah saya bangun salah gitu. Bagaimana sih membuat pola pikir kita semua sebagai manusia, sebagai mahasiswa membuat pola pikir kita menjadi positif, bahwa saya bisa bangkit tetap di jurusan ini dan saya bisa maju ke depannya. Oke. Yang bisa dilakukan oleh si individu tersebut adalah coba ketemu deh sama orang-orang yang sukses di bidangnya. Misalnya, dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi, coba lihat alumni-alumni yang ada di bidang ekonomi itu suksesnya seperti apa sih? Coba ngobrol sama mereka, apa yang mereka lakukan ketika di semester 3, semester 4, semester 5 itu. Apakah dia merasakan hal yang sama? Nah, coba sharing. Nah, itu biasanya akan membantu kita untuk menjadi lebih positif. Apalagi kalau misalnya baca beberapa biografi orang yang bisa membangun kita untuk lebih positif. Ada individu-individu memang ada ketika berada di critical point atau di titik paling bawah, itu biasanya dia akan naik tinggi sekali untuk bisa lebih sukses, dan itu biasanya akan membangun sisi positif kita. Nah, sisi positif ini memang kalau tidak diasah, itu memang akan susah, sehingga kita akan cenderung masuk ke sisi negatif jadinya. Jadi cobalah hangout ataupun bareng-bareng dengan teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sama, jadi itu akan membantu kita juga untuk lebih lebih engage ataupun lebih terkoneksi dengan orang-orang itu. Jadi akan membuat kita lebih berpositif. Baik, Bu. Berarti untuk bagaimana sih kita cara membangun pola pikir positif, yaitu kita membuat circle dengan teman-teman kita. Pemilihan teman-teman juga sangat penting. Krusial juga. Ya. Bagaimana teman-teman kita, begitulah kita nantinya jadinya. Jadi kita harus memilih dengan siapa kita berteman di perkuliahan. Nah, itulah pentingnya hangout di sore hari. Bukannya karena masa COVID kali ya, jadi agak susah. Cuman sebetulnya kalau misalnya dalam masa normal, sore hari itu atau misalnya berada dalam organisasi, misalnya kita ngobrol-ngobrol, itu biasanya akan lebih terbangun untuk kebersamaannya dibandingkan memang cuman hanya ketemu kalau ada butuhnya, habis itu enggak lagi gitu. Jadi sore hari itu untuk ketemu ngobrol di luar dari kuliahan ya, itu juga penting sebenarnya. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan sudah habis nih Bu, mengenai sudah tepatkah pilihan saya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang menonton podcast ini bisa mudah-mudahan pemikirannya terbuka bagaimana cara membentuk karir ke depannya. Nah, sekiranya ada kesan-pesan dari Ibu Syarifah Faradina sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang menonton podcast ini? Ada. Untuk mahasiswa yang memang di semester 3, semester 4, semester 5 itu kan sudah mulai banyak praktikum, sudah mulai banyak kegiatan, baik kegiatan di dalam organisasi maupun maupun di kampus ataupun di kelas. Itu sebaiknya perhatikan juga untuk manajemen waktunya. Kapan saya harus kuliah, kapan saya harus belajar, kapan saya harus berorganisasi. Karena selain itu juga perlu ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan membangun karir. Dengan disiplin itu kita bisa on the track. Saya mau ini, ketika lulus saya mau ini. Jadinya apa yang harus saya lakukan ini harus sesuai dengan impian saya atau tujuan saya. Gitu ya, Nisa. Dan untuk teman-teman yang lain. Ya, baik Ibu. Baik Ibu Bu Syarifah Faradina sudah menemani kita kurang lebih 30 menit. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau berhadir pada podcast CDC kali ini. Terima kasih sudah diundang. Ya Ibu.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.